kita mendapatkan lebih lengkap. Saya bisa munculkan data pembanding bagi kita untuk mengingatkan bahwa topik ini atau tema ini memang begitu adanya. Ya, data pembanding itu adalah penilaian Tuhan Yesus terhadap Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal 11 ayat 11, di mana Tuhan Yesus bilang, dari semua yang dilahirkan perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, tapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Perhatikan ayat ini, Bapak Ibu jemaat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ya. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Nah, orang bertanya-tanya apa maksud nats ini atau perkataan Tuhan Yesus. Dari semua yang pernah dilahirkan perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Siapa mereka? Itulah para nabi, itulah orang-orang perjanjian lama, orang-orang kudus. Mereka pernah bernubuat tentang Yesus atau mendengar nubuat tentang Yesus, tapi mereka tidak pernah melihat Yesus. Yohanes, dia yang membaptis Tuhan Yesus, dia lebih besar dari mereka. Tapi kemudian ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Ayat ini mengatakan, tapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Siapa mereka? Kita. Yohanes hanya baptis Yesus. Yohanes tidak melihat Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga. Kita orang percaya mendapatkan lengkap, mulai dari lahir, pelayanan, mujizat, pengajaran, semua tertuang lengkap, bahkan kematiannya dan kebangkitannya yang merupakan inti Injil dan kenaikannya ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sekarang. Kita tahu dia buat apa di sana. Makanya dikatakan yang terkecil sekalipun di kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis dalam hal atau kaitan dengan keselamatan di dalam Kristus itu. Maka kalau kita bandingkan dengan tulisan Petrus yang minggu lalu dan minggu ini kita bahas, bahkan sampai minggu depan, bahwa kita lebih beruntung dari nabi-nabi dan juga para malaikat, ya, apalagi malaikat. Malaikat itu tidak pernah ditebus. Yesus tidak datang ke dunia, menderita, mati dan dikuburkan, bangkit untuk malaikat. Malaikat juga jatuh dalam dosa, tapi bagi malaikat yang jatuh dalam dosa tidak ada penebusan bagi mereka. Jelas kita lebih beruntung. Maka dari itu saya ingatkan, ini perlu disyukuri dengan luar biasa oleh setiap orang yang sudah mengalaminya. Nah, dari pembahasan itu saya sudah serahkan 2 bagian minggu lalu, ya, karena keselamatan ini begitu menguntungkan kita. Dan sepanjang nats 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 12 ada sejumlah keuntungan yang dicatat oleh Petrus berkaitan dengan keselamatan yang diperuntukkan bagi kita, yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Apa saja? Minggu lalu ingat ya, saya bahas tentang kita beruntung karena kita dilahir barukan oleh rahmatnya, kasih-Nya yang besar melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita tidak dilahir barukan, wow, kita mati rohani. Atau kalau kita tidak dilahir barukan, kita hidup tanpa pengharapan. Sebab tanpa Yesus, orang hidup tanpa Allah dan tanpa pengharapan di dunia ini. Sedangkan manusia adalah makhluk berpengharapan. Jadi kalau dia tidak mendapatkan pengharapan itu, selesai. Maka kita perlu dilahir barukan. Karena Bapak Ibu, minggu lalu kita diingatkan, kalau tidak dilahir barukan, maka yang terjadi dengan kita mati rohani. Manifestasi mati rohani itu apa? Hidup kedagingan, ikut kehendak daging, dan pikiran kita yang jahat. Dan kehendak daging, pikiran yang jahat itu hanya menarik orang semakin turun, dan turun. Ada pengkhotbah yang menggambarkan itu melalui pengalaman Yunus ketika dia lari dari pelayanan. Dia turun ke kapal, lalu turun ke dek paling bawah, lalu dibuang ke laut, ditelan oleh ikan, ditarik sampai ke bawah. Dosa hanya menarik orang semakin ke bawah.
pendengar khotbah di sini, di rumah, kita menjadi orang-orang seperti yang tercatat di dalam Mazmur yang berkata, hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi selain engkau. Seperti Ayub, Abraham, yang sekalipun mereka diuji untuk memilih apakah Tuhan atau harta, bahkan keluarga mereka. Keluarga, harta, pangkat, kedudukan itu adalah pemberian. Tuhan adalah sang pemberi. Kadang-kadang Tuhan menguji kita, lebih cinta mana, lebih utamakan mana, lebih melekat kepada mana, hati, jiwa, totalitas kita lebih nempel yang mana, pemberi atau pemberian. Pengujian yang sama masih berlaku sampai hari ini. Lebih cinta mana, lebih utamakan mana, lebih prioritaskan mana. Tapi teladan Ayub sekali lagi itu luar biasa. Ketika semua diambil daripadanya, Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu orang yang hartanya di sorga. Makanya melalui ibadah-ibadah begini, sebenarnya kita tabung harta di sorga. Ibadah, kesalehan, perbuatan baik, pelayanan, kita sedang tabung harta di sorga. Makanya 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, firman Allah berkata apa di sana? Latihan badan terbatas gunanya, Ya. tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Karena mengandung janji, Ya. baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah begini bukan ibadah omong kosong. Ini bukan rutinitas mingguan. Ini tabung harta di sorga. Dan tentu ada pengorbanan lain, pemberian lain. Anda bantu orang susah, Anda bantu pelayanan, Anda bantu menyebarkan Injil, ada upah di sana. Itu contoh orang yang tabung harta di sorga. Makanya saudara-saudara, kalau duduk dengar firman, dengar baik-baik. Amin. Jangan ada yang tidur, ini jam ya. Belum jam juga. Belum jam, 1:30 masih masuk otak ya. Kalau jam 11 saudara tidak fokus, itu bahaya. Karena begini, nanti di akhir zaman itu yang menjadi hakim tuh ini firman-firman. Benar, ini firman-firman bukan yang lain. Jadi kalau saudara menghadap di pengadilan nanti Tuhan ngomong bilang, supaya dengar bilang hormat suami atau tidak. Ini contoh ibu-ibu ya. Nanti mau balas dengar. Karena dengar ke sonde, pendeta khotbah bilang hormat suami. Ini baru balas dengar. Oleh kata gereja di sini biasa ibadah berat. Oh, kalau gereja di situ tidak mungkin lo tidak pernah dengar. Tidak mungkin. Ya, karena Yohanes 12 ayat 48 bilang itu firman jadi hakim buat kita. Harus beri perhatian penuh saat ibadah. Amin. Perhatikan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, Ya. sudah ada hakimnya. Siapa? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, makanya saudara jangan tidur. Takutnya pas tanya saudara, ibu belum tahu. Aku juga orang lain datang, lu sini. Lu kira jadi mana? Saya kira jadi dia. Beta tanya, mana dengar ini? Pernah. Kenapa dia tidak dengar? Tidur. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, pasang perhatian kita baik-baik. Andai kata ada penghakiman pakai TikTok, kita yakin kita semua bisa jawab. Mana dengar itu musik, itu lagu, karena kalau untuk yang itu perenungannya dalam sekali, pakai share lagi, dia sharing lagi, dia enak. Seberapa besar semangat Bapak Ibu jemaat sharing khotbah, sharing firman, bukan mampu. Saya tidak bisa bayangin kalau Tuhan menghakimi pakai tanya. Nah, ini hanya sebagai pembaca
lalu evaluasi diri, introspeksi diri. Oh iya ya, saya mesti lebih prioritaskan firman Allah karena dia hakim, dan ibadah-ibadah seperti ini tidak biasa, ini luar biasa. Saudara-saudara kita di daerah-daerah tertentu yang minoritas Kristen atau di daerah komunis, mau ibadahnya mesti gereja bawa tanah, sambunyi Alkitab. Kalau ketahuan di penjara, disiksa, bahkan dibunuh. Anda dan saya gratis, cuma-cuma gereja di mana-mana. Amin. Jadi harusnya kita lebih bersemangat untuk mencari Tuhan, ya, mencari warisan di surga. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan lanjut nih. Kalau lanjut dari minggu lalu, maka ini poin ketiga ini hari. Tapi kalau ini hari berarti ini poin pertama. Yang saya mau tambahkan lagi adalah berkaitan dengan poin-poin yang lalu ya. Kita dilahirkan lalu kita dapat warisan. Nah, hari ini kekasih-kekasih Tuhan, saya akan angkat lagi satu poin, yaitu bahwa ada jaminan keamanan kekal bagi saya dan saudara. Kalau yang kemarin yang dijamin kekal dan aman apa? Upah kita, warisan kita. Ternyata bukan hanya warisannya yang aman dan kekal, tapi kitanya aman dan kekal. Makanya kalau saudara baca ayat 4 dan 5 dari nats yang kita bahas 1 Petrus 1 ini, dikatakan demikian. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Tersimpan di sorga bagi kamu. Siapa kamu di sini? Kamu di sini bukan seada-adanya orang. Makanya tema saya, orang Kristen lebih beruntung. Kata orang Kristen yang saya maksud adalah betul-betul Kristen, Kristus kecil, yang punya pengajaran Kristus, yang punya karakter Yesus, yang punya sifat-sifat Yesus, yang punya tujuan-tujuan yang Yesus mau ada di dalam dirinya. Hatinya seperti hati Tuhan, pikirannya seperti pikiran Tuhan, tujuan-tujuannya seperti tujuan-tujuan Tuhan. Itulah kamu yang mendapatkan warisan di sorga, tapi bukan hanya warisanmu yang kekal dan aman, tapi kamu di sini. Kemudian dilanjutkan di ayat 5 dikatakan demikian, Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. amin. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Itu kamu yang dimaksud di situ, bukan kamu asal-asalan. Nah, menarik bahwa dikatakan kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Waktu Anda dan saya percaya Yesus, nama kita terdaftar di surga. Bahkan sebenarnya sebelum langit dan bumi diciptakan, Tuhan sudah pilih orang-orangnya. Ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang-orang inilah yang disebut dengan Kristen yang sejati. Dan mereka itu sekarang nama ada di surga. Anda dan saya, minggu lalu saya sudah singgung, kenapa kita bersukacita? Yesus bilang karena namamu terdaftar di surga. Itu sumber sukacita kita, bukan? Sekarang yang di surga apa? Nama. Kita belum di surga. Kita masih menjalani perjalanan sejauh yang Tuhan tetapkan di planet ini. Entah sampai kapan. Nanti kita betul-betul di surga. Tubuh yang ini nanti diganti dengan tubuh yang ditingkatkan kualitasnya, yang bernama tubuh kemuliaan. Lalu tubuh kemuliaan ini akan dipersatukan dengan roh atau jiwa orang percaya itu, dan mereka lengkap di surga semua. Sekarang yang di surga orang romantis dan arus dan lain sebagainya hanya jiwa mereka. Tubuh belum ada. Di surga, bukan di tempat penantian, bukan di tempat yang lain. Kristen tidak percaya itu. Kita hanya percaya surga. Amin. Hanya ada dua tempat, kambing domba, surga neraka. Itu saja. Nah, kita ini aman terkendali. Sekalipun kita masih menjalani entah kapan Tuhan kasih kita punya batas waktu menumpang di sini, tapi yang pasti kita aman terkendali. Alias
keselamatan kita tidak bisa hilang. Nah, kadang-kadang kita di media kasih ingat kawan-kawan pendeta yang masih pegang dua ajaran. Pokoknya selamat hilang. Loh, selamat tidak hilang. Siapa sudah percaya Yesus, Anda tuh, ini poin ketiga ini, aman kekal, selamat kekal, nyaman kekal. Bukan cuma warisannya, kitanya kekal. Tidak mungkin hilang. Tapi Yudas hilang, amen. Yudas bukan kehilangan keselamatan. Yudas tidak pernah selamat dari awal dia tergabung di tim Yesus. Dia tergabung di tim Yesus demi kepentingan penggenapan nubuatan bahwa harus ada yang menyangkal. Sampai di sini paham? Dia tidak dipilih untuk masuk surga. Yudas itu dari awal tidak pernah percaya Yesus, maka Yudas tidak pernah selamat, maka tidak cocok taruh kepada Yudas label kehilangan keselamatan. Tidak cocok karena dia tidak pernah selamat. Orang tidak pernah selamat mau hilang apa? Apa yang buat orang selamat? Percaya. Yudas tidak pernah percaya Yesus. Yesus yang ngomong. Yohanes 6 ayat 64. Ada dua kelompok orang tidak percaya di sini. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ada dua kelompok orang tidak percaya di sini. Yang pertama nanti mereka yang mengundurkan diri, Kristen palsu, Kristen KTP, yang cari Tuhan motivasi salah, hanya cari mujizat, hanya cari untung, hanya cari kepentingan lahiriah. Orang ini akan mental. Tapi yang satu, dia yang akan mengkhianati Yesus. Itu tidak pernah percaya, maka tidak pernah selamat. Orang percaya itu dilahirkan dari Allah. Yudas ini iblis. Bagaimana dia bisa disebut orang percaya? Jadi dia tidak pernah selamat dari Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat, ini mesti menjadi pegangan bagi saya dan jemaat sekalian ya. Kristen ini ajarannya jelas, selamat tidak bisa hilang. Bagaimana ya? Kan saya sudah ajar ulang-ulang kepada jemaat. Coba yang ngomong di Pamel atau kau Pak Pendeta ini itu kah ajaran ketua sinode ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, penguasa dunia akhirat sampai milik surga, yang dia mau memilih siapa dia pilih, dia mau berbelas kasihan kepada siapa dia pilih, dan satu kali dia pilih orang, satu kali dia kenal orang, dia kenal selama-lamanya, keselamatannya tidak bisa digoncang lagi. Ini kan sukacita kita, ini kan kekuatan kita. Mau ada badai apapun di dunia, kita tahu kita punya nama di mana, kita tahu nanti kita kemana. Yesus bilang apa? Di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi menyediakan tempat. Kalau tempat sudah jadi, aku kembali angkat kamu bawa ke sana. Di mana aku berada, kamu harus ada di situ. Memang kadang-kadang kita masih digugat, kita mau dihukum, tapi kita bersyukur punya Yesus yang ajaib, yang mengingatkan kita kalau Allah di pihak kita, silakan ya, setan susun kekuatan tidak bakalan akan mampu mengalahkan kita. Perhatikan ayat 5 ini, dia bilang begini, dari 1 Petrus 1. Perhatikan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kenapa kita ini harus dipelihara? Yang pertama, karena serangan setan itu banyak sekali. Setan dengan segala strateginya beserta kroni-kroninya akan berusaha menyerang Anda dan saya. Bapak Ibu, pada saat seseorang menyatakan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia selamat. Tapi pada saat yang sama, dengan Bapak Ibu, pada saat yang sama kita menyatakan perang kepada setan dan segala pengikutnya. Itu tidak bisa dihindari. Beda dengan Anda yang 2 kaki, Anda cenderung aman. Anda tidak akan diserang setan. Setan itu sebagai kawan, keluarga, geng, sepupu kamu. Jadi setan akan serang yang lain. Tapi Anda yang mau serius, Anda telah dipindahkan dari zona kebinasaan, zona menuju maut, kepada zona hidup. Setan benci kamu. Maka kamu dan aku sebagai miliknya harus dipelihara. Tanpa itu kita habis. Kita ini normal. Jangan ada yang bilang kuat. 1 Korintus 10 ayat 12 mengingatkan kita bagi yang rasa diri kuat.
1, 2, 3. Surah itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita tidak kuat, kita lemah. Di bagian ayat Paulus bilang, bahkan kalau mau berdagang, urusan dagang aja, mau bisnis ini itu, harus tanya Tuhan dulu, karena kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang, sebentar kelihatan angka begini lenyap. Masih ingat itu Nas? Yakobus 4 ayat 13, tolong baca dulu. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Terus? Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Setelah ayat 13, Yakobus susul dengan ayat 14. Karena 13 itu begini ceritanya. Yahudi, kan memang skill dagangnya talentanya, aduh luar biasa. Kalau ngomong dagang, Yahudi sama Tionghoa itu 11-12. Tapi Yahudi masih tahu lah, hebat dia. Mungkin karena punya skill, tidak pakai Tuhan, main bikin prospek, bikin planning, tinggal 1 tahun. Untuk apa? Dapat untung. Sudah bikin program semua, tidak libatkan Allah. Itulah penyakit orang yang terlalu percaya diri, seringkali menggeser Allah di dalam segala urusannya. Bertobat. Pendidikanmu, pengalamanmu, koneksimu tidak akan menolongmu kalau Tuhan tidak besertai kamu. Tidak akan. Makanya Yakobus susul ayat 14. Kamu ini tidak tahu apa-apa, tapi kosong. Tidak ada persoalan dengan bikin planning. Oh, nikah kapan, mana, berapa, rumah di mana, rumah lantai berapa. Ya, tidak ada masalah. Asal sebelum memulai itu semua, datang di kaki Tuhan dulu. Bukan rasa diri hebat. Di otak tuh Tuhan nomor 10. Ini kung, ko, kiu, semua. Ini yang maduin semua nih. Kung, ko, dan kiu. Tanpa Tuhan, kung, ko, dan kiu tidak bisa bantu kita lebih banyak. Lalu 15 dia bilang begini, sama-sama 2, 3. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Banyak orang cerita, oh bisnis hancur, ini hancur, itu hancur, mulai dengan Tuhan atau tidak. Tapi ya pikir-pikir, tidak. Oh itu sebenarnya ada. Semua ini ada di Alkitab. Rajin-rajin baca saat nanti tahu. Hidup terarah. Di perjanjian lama Allah berkata, aku berhadapan kepadamu kutuk dan berkat, silakan pilih. Mau kutuk, lawan Tuhan, lu pasti dikutuk. Pasti dikutuk. Mau berkat, taat sekalipun ada tantangan. Engkau akan lihat hidupmu diberkati di balik masalah tantangan sakit penyakit, kemuliaan, mujizat, berkat, hasil buat kita. Amin, kasih Tuhan. Jadi kita perlu dipelihara karena kita lemah, serangan banyak. Dan karena ini membuat kita pusing kan masalah banyak toh. Maka di bagian lain, Yakobus Petrus bilang begini, 1 Petrus 5 ayat 7. Petrus bilang begini Bapak Ibu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa? Sebab Ia memelihara kamu. Serahkan kata segala masalah ini banyak sekali yang membuat kita pusing. 1 belum habis, 1 datang, 1 belum habis, 5 antri, 5 datang, 10 suruh maka rubuh di sana. Sebagai manusia lemah, ya wajar lah kalau kita pikiran. Tapi kita bilang serahkan sebab Dia pelihara kamu. Amin. Dia pelihara dari apa? Tadi saya sudah bilang, setan selalu lembur. Ulang, setan selalu lembur. Setan bumi. Sifat satu dia never give up untuk urusan secara kawan. Oke. Dia akan terus jalan keliling. Lihat siapa lemah, ada potensi bisa tahan, dia tahan Anda. Makanya ayat 5 bilang begini, perhatikan. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, tapi percaya, kalau warisan kita aman, masa pemilik warisan yang tidak aman? Nanti itu warisan untuk siapa?
kita harus aman. Amin. Kita harus aman. Makanya dalam Roma 8 kata pembanding ayat 31, Paulus bilang apa buat kita yang dipeliharanya, dia di pihak kita. Dengar. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya. Jika Allah yang di pihak kita, Amin. siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Berarti ada lawan atau tidak? Ada. Berapa banyak yang minta ampun. Lawan-lawan ini suka gugat-gugat kita, bongkar-bongkar masa lalu kita. Padahal kita sudah datang tersungkur terima Yesus, komitmen untuk hidup baru. Tapi setan dan kroni-kroninya tidak akan berhenti. Gugat kita, goncang kita. Rasa kupang bilang mereka akan cek kiri kanan sambil roh. Jadi roh. Silakan roh. Tapi aku tahu siapa yang pelihara aku. Amin. Silakan goncang, silakan cek kiri kanan. Penjaga Israel kata kita. Kita tidak pernah tidur. 24 jam. Satu hari, setiap detik, bahkan setiap helaan nafasmu dan nafasku, dia ada di pihak kita. Jangan urusan hari-hari, urusan dosa, surga, neraka aja dia sudah beri anaknya, apalagi yang lain. Jangan khawatir. 3-2. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Amin. Anaknya saya diberi bagi Anda dan saya. Yang paling berharga di hati Bapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia kasih ancur-ancuran di Golgota, tergantung antara langit dan bumi, disiksa, dihina, dicela. Dari yang anak Allah yang maha kudus, maha mulia, dahsyat, penguasa dunia akhirat. Bapak izinkan ancur-ancuran begitu demi Anda dan saya. Masa Anda takut masalah bisnis, pekerjaan, rumah tangga? Bawa ke kaki, letakkan ke kaki. Karena saya orang gugat-gugat, oh itu harus ada. Tapi dia gugat sampai mabok, gugatannya tetap berujung dia ada di pihak yang kalah. Makanya ayat 33 dia namanya buat menggugat. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa? Haleluya. Tidak ada. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah, yang melalui tema khotbah ini saya bilang kita lebih beruntung, kita dapat paket lengkap. Makanya Paulus tekankan lagi, dia itu sudah mati, sudah bangkit, malahan sudah di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Untuk apa? Jadi pembela kita setiap saat. Pembela kita setiap saat. 3-4. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara suka cari pembelaan dari manusia bertobat. Ada pembela yang kekal, yang hidup, yang selalu mau dengar Anda datang jam berapa. Kalau datang jam berapa saja, dia terbuka. Amin. Dia terbuka. Salah satu nomor teleponnya ini 834. Hubungi. Saudara hubungi saya bisa ketiduran, saya capek. Tapi ini tidak tidur. Makanya ada masalah serangan kiri kanan, jangan telepon curhat keliling, langsung media sosial curhat. Kasih mati handphone, masuk kamar, menyembah dia, menangis di situ. Pokoknya curahkan semua di situ, berlutut di situ. Anda yang biasa tersungkur di hadapan, Anda akan dikasih kaki yang kuat untuk menghadapi semua yang ada di depan Anda, dan percaya Anda akan keluar lebih dari pemenang. Oh, masalah dari luar, masalah dari dalam, oh, apa tidak akan bisa gabung buat kita. Makanya di ayat 35 Paulus tekankan lagi di sini dia bilang apa? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Amin. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Mau masalah yang mana? Penindasan itu masalah dari luar. Kesesakan masalah dari dalam. Karena dari luar sudah ada sesak di dalam. Dia lagi sesak. Dia istri sesak. Dia membantu lagi sesak lagi. Oke, apapun bentuk kesesakan tidak bisa dihindari.
Jadi puji Tuhan ya, ada di gereja yang kita omong apa adanya. Kalau saya mau cari aman, cari doi, cari kaya, ada acara-acara begini. Beta talenta lama dari kecil-kecil. Beta bikin lucu aja 1 jam, ada ketawa terpinggal-pinggal lalu pulang. Kau bingung setan makan rumput atau capek gimana betul. Siapa bilang kita sudah melayani? Siapa bilang kita punya nama sudah terdaftar di surga kalau kita terhindar dari kesesakan seperti ini? Ada kok masalah dari dalam, ada. Nanti sepanjang khotbah ini Tuhan tolong ingatkan saya omong. Pasti ada, tidak mungkin tidak. Pasti lanjut tanya apa? Penganiayaan, itu juga dari luar. Kelaparan. Artinya orang Kristen kalau sering senang dengan ajaran teologi kemakmuran, teologi sesat itu yang berkata ikut Tuhan pasti aman. Ini kelaparan, ini kau baca artikan apa ini kelaparan? Ketelanjangan. Lapar telanjang tidak lain tidak bukan menuju kepada apa? Miskin, susah secara materi. Tapi apakah miskin? Apakah susah secara materi bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak akan bisa. Amin. Yes. Amin. Jadi jangan gara-gara miskin tinggalkan Yesus. Makanya saya kadang-kadang beta ini pendeta agak emosional. Kalau marah, kalau dengar kasihan di kampung ini gara-gara Indomie jual Yesus. Beta mau injak satu-satu di kapal dong. Kurang ajar gara-gara Indomie. Lalu mau berharap ke gereja dan sini diurus apa di sana? Kalau Indomie saya bisa tinggalkan Yesus. Kalau beta mereka cabut kumis sampai bibir-bibir. Biar. Saya kapal desa sampai semua. Yang masih suka masuk. Tuh KPI ini kira-kira segala pelosok mana di MDT yang tim KPI mau masuk? Sudah. Bahkan di satu tempat yang di situ kelompok agama lain sudah rumah ibadah apa segala macam sampai air hanya disalurkan kepada yang mau masuk di agama mereka yang Kristen tidak ada air. Kami sudah masuk di sana khotbah di sana bawa bantuan dan lain sebagainya. Khotbah 1 jam lewat semua diam. Kita bingung besok khotbah orang sama ini diam bikin tersinggung beta gitu. Soalnya sudah panitia lari-lari datang. Apa kita ngomong kena nggak usah mengerti bahasa Indonesia. Nanti nggak ada khotbah mulai begini, disukungkan, setengah. Aku agak manusia. Semua dikemati, aku agak manusia nanti bahasa Indonesia. Sudah mau bahasa mau. Sudah tanya lari ke samping itu siapa? Mama tanya. Coba kata ada. Wah di situ. Tadi sudah bisa kasih tahu dari apa? What? Ini bisa ada? Itu apa sih? Itu kalau sambut sama saya kasih tahu detail dari kondisinya. Kan bisa pakai penerjemah. Kesuali sama almarhum katanya yang angkat bahasa timur ngomong amin bersama ini cek sekali. Karena ngomong begini sedikit terus. Kita sudah internasional di sana Laguna di sana. Bapak Ibu, jadi jangan alasan lapar, miskin, mulai harga biru, tidak bisa dipisahkan. Apalagi bahaya, pedang yang membahayakan jiwa. Kita dikasih tahu kamu tuh banyak pergumulan, banyak serangan. Amin. Tapi ayat 37 mencapai
kita lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia kita menang, oleh Dia Yesus yang telah, bukan yang akan, telah melakukannya. Dia yang berperang, kita yang panen kemenangan, maka kita lebih dari pemenang. Lalu tidak cukup itu, Paulus tambah lagi, mau apa, puasa di mana, mau bukti apa, tidak akan mengganggu kita. Benar, tidak ada kata mutiara, tapi simpulkan sendiri. Tidak apa, saudara, mutiara. Amin. Sama sendiri. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, Ya. baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, Amin. baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Ya, maut maupun hidup, ya, mati hidup, ya tidak ada pergumulan hidup yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, termasuk ancaman-ancaman dan kematian, tidak bisa. Terus, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. saya suka kalimat istilah orang tua bilang lagi, tidak ada satu setan dua binatang, atau satu setan dua binatang, atau dua setan satu binatang yang bisa ganggu gugat orang percaya. Berita pertama ya. Amin. Ini bukan ajaran supaya Anda pasrah, bukan. Kita tetap bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jaga keintiman kita dengan Tuhan, berserah kepada Allah. Ini bukan ajaran supaya kita enak-enak, tidak. Ya, kita harus tetap cari Tuhan, kita harus tetap beribadah, kita harus melekat kepada Dia, jaga saat teduh kita. Maka kita percaya kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Ya. Jadi saudara-saudara, kita pasti akan terkendali. Dan mengingat lagi, waktu orang percaya itu percaya pada Yesus, kita kan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, Roh Kudus itu sudah dimeteraikan, itu Dia jaga kita sampai seluruh yang berkaitan dengan keselamatan kita terima secara utuh. Makanya kita harus dipelihara, dijaga. Efesus 1:13 bilang begini, Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. ya, Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau dulu meterai sesuatu pakai cincin kaisar, meterai itu tidak dapat diganggu gugat. Tapi meterai ini meterai yang kekal. Meterai bicara tentang kepemilikan, keabsahan, dan tak tergoncangkan. Meterai Roh Kudus tak tergoncangkan. Satu kali Roh Kudus masuk di kita, tidak mungkin dia keluar lagi. Ini ajaran tentang Roh Kudus. Beda dengan perjanjian lama, dia kerja tidak permanen. Raja Saul bikin dosa, Roh tinggalkan dia. Daud berbilang, jangan biarkan rohmu pergi daripadaku. Tetapi anak-anak Tuhan yang adalah milik Tuhan, satu kali percaya Yesus, roh meterai tidak akan keluar lagi. Tapi dia bisa berduka. Makanya kalau Anda yang sudah Roh Kudus, Anda salah, Anda sedih, itu roh di dalam sedih. Makanya Anda ikut sedih. Anda dan roh tidak bisa dipisahkan lagi. Makanya kalau Anda cinta Dia, tolong jaga. Makanya itu Roh Kudus itu perasaan, dia itu ada perasaan. Dia sedang tahu duka cinta hanya mungkin terjadi dalam diri seseorang karena orang yang mendukakan dia itu sangat dia cintai. Sedang suami istri yang bersayang, saudara bikin sakit saudara suami, dia berduka, dia stres, dia kamu betul-betul karena dia terlalu cinta kamu. Kalau tidak cinta, lu bikin lu saya bisa. Ini tidak ada cinta. Kalau ada cinta tidak begitu. Tidak, lu beta sakit sekali, lu buat beta terlalu sayang, lu tahu lah. Hanya orang yang terlalu mencintai itu yang bisa berduka. Berarti kalau ada dosa mendukakan roh, Anda harus ingat dia terlalu cinta. Makanya kita lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini, Kau lembut, Kau manis, terlalu manis, terlalu manis. Maka dari itu, kalau dia sudah ada dalam diri kita, jaga baik-baik. Dia jaga kita, kita juga tolong jaga perasaan. Hati-hati. Pokoknya yang bikin Roh Kudus berduka itu kalau kita melawan firman, itu aja.
Dia ada untuk menolong kita taat firman. Tapi kita juga adalah makhluk yang punya kebebasan. Jangan baik-baik ya. Kita punya kesalahan tidak bisa hilang, tapi dalam hubungan kita dengan Roh seringkali kita salah. Ingat, Roh jaga kita sampai kiamat. Makanya di ayat 14 dia bilang begini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Amin. Haleluya. Berarti sekarang Roh Kudus ada semacam jadi uang muka bagi kita, tapi jaminan ini jelas. Kita akan beroleh seluruhnya. Jadi kalau ada orang yang bilang keselamatan hilang, itu sama dengan dia bilang Roh Kudus kerja tidak becus. Ini penghinaan kepada Roh Kudus. Benar kalau Roh Kudus tidak becus? Salah. Kau otak yang koslet. Roh Kudus tidak mungkin, saudara. Kita semua pernah salah. Kita pernah mendukakan dia, tapi dia tidak akan tinggalkan kita. Tepuk tangan untuk Roh Kudus. Dia akan tinggalkan kita. Obati apapun. Makanya untuk memantapkan poin yang sudah saya sampaikan tadi, saya tambahkan poin terakhir lah, ya. Terakhir, dengan depan kita belajar lagi. Poin terakhirnya adalah, kalau kamu minggu lalu poin keempat, tapi khususnya ini kedua. Kita dimampukan, keuntungannya adalah kita dimampukan untuk bergembira dan bersuka cita dalam berbagai pencobaan. Ya. Kenapa saya bilang ini memuatkan poin ketiga? Perhatikan ayat 6. Setelah ayat 5, ayat 6 bilang begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini dimulai dengan ketika dia berbicara tentang pencobaan-pencobaan, dimulai dengan bergembiralah akan hal itu. Hal itu yang mana? Yang tadi di atas tuh, warisan dan keselamatan. Kita aman, ya, lahir baru, warisan, keamanan kekal, kita keselamatan kekal yang tidak bisa hilang. Ya, bergembiralah akan hal itu. Itu yang membuat saya dan saudara, sekalipun ada badai, kita bisa bergembira, kita bisa bersuka cita. Dan menarik di sini, saudara-saudara, kata bergembira itu dia pakai kata Yunani algaliaste. Algaliaste ini, saudara-saudara, adalah satu kata yang punya arti sukacita yang sangat hebat, sukacita yang meluap-luap, saudara-saudara. Petrus pasti terinspirasi dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus mengajarkan ucapan bahagia. Mulai ayat 9 Tuhan Yesus bilang, kamu itu pembawa damai, dan kalau orang bawa damai itulah ciri-ciri dia anak Allah. Tapi orang bawa damai tidak aman. Seringkali yang bawa damai ini dapat masalah-masalah. Mari kita lihat dulu Matius 5:9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Enak dong kalau kita bawa damai. Iya, kalau sesama anak Allah enak. Tapi orang yang bukan anak Allah, dia akan tolak kita. Bahkan kita yang sama-sama anak Tuhan saja kadang-kadang ada gesekan. Ya. Nah, kita yang sudah membawa damai, jangan pikir kita disuruh bawa damai lalu semuanya asik-asik saja. Tidak ada. Ayat 10 bilang begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Dia tambah lagi 11, lebih banyak masalah di sana. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dicela, dianiaya, difitnah. Ini enak tidak? Tidak enak lah. Saudara baik-baik orang fitnah, saudara cela, saudara aniaya, saudara. Dia posting anak punya muka baru dia maki-maki di situ di media sosial. Itu enak? Tidak enak. Kita jelas-jelas melakukan kesalahan. Orang posting saja kita terganggu. Apalagi kita ada hidup baik, orang jelek-jelekan kita pasti terluka. Tapi dalam keadaan seperti ini, ya, itu algaliaste tadi itu harus terjadi. Gembira, sukacita, harus meluap. Makanya 12 dia bilang begini. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Amin. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya. Saudara-saudara, Petrus pasti terinspirasi dari pengajaran itu. Dan Petrus, saya sudah katakan, dia bukan hanya bisa mengajar, tapi betul-betul dia sudah alami, saudara-saudara. Kalau ingat dong, sandaran yang sering saya munculkan ketika Petrus dan kawan-kawan dianiaya, bukan stres, bergembira. Kisah 5 ayat 40. Kisah para rasul 5 ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu,
lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Waktu dilepaskan, Sesa ini sedang menjamukan ya versi Yahudi itu ngeri loh. Mungkin yang itu Al-Qur'an kalau satu. Kalau Petrus hidup zaman sekarang, Anda pada Petrus bisa lihat batas luka loh. Anda lihat Anda stres. Wah, hancur sekali. Sobek-sobek. Tapi apakah Petrus berhenti? Tidak. Ampas 1, 2, 3. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Gembira. Makanya kalau dia suruh kita gembira, dia sudah gembira duluan. Ini pengajar benar. Bukan ngomong doang. Dia gembira. Lalu apa? Lanjut ke layanan. Angka 2. Sudah lihat di sini. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan apa? Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kenapa mereka diancam? Kenapa mereka disesa? Karena Mesias ini. Jangan ngomong ini nama lagi. Tapi apakah itu memadamkan roh mereka untuk memberitakan Injil? Tidak. Maju terus. Makanya kalau ada yang tersinggung dengan khotbah Anda tidak datang, kita bingung orang-orang ini. Anda baru sampai dicambuk. Ada yang datang dan bisa ketemu sudah membaca. Bisa kita jahat gara-gara ada khotbah keras. Kau tahu dulu di itu gereja tuh. Waktu kastaran jangan salah tahu. Karena jadi piaraan orang kan. Muka gada, bukan hidup baik-baik. Orang piara, beta khotbah, bilang beta jahat. Beta kan sudah bilang kalau mau piara anjing, bebek, kelinci, pus. Kenapa orang laki piara lu ganggu orang rumah tangga iblis? Lalu bilang beta salah. Bisa habis itu. Orang datang gereja itu bertobat, dia sorry. Terus dia bilang dia tobat. Isu tobat, dia tobat di situ sudah lupa. Saya tobat. Kita ngomong benar, kau pelakor, masa saya bela kau bagaimana? Sembarang saja. Kamu korupsi kiri kanan, nota fiktif kiri kanan, masa saya bela kamu di sini? Tidak bisa. Itu belum cambuk loh. Masih mau ikut Tuhan. Kalau sampai cambuk, orang sudah tobat. Tobat berkunjung. Bapak Ibu, ada kegembiraan, ada biasa. Ada satu luapan sukacita. Mau masalah apa saya maju terus. Amin dikasih Tuhan. Makanya di ayat 6 itu di sana dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun kamu sekarang ini seketika itu artinya tidak lama, walaupun berat. Menurut kita tidak lama. Kenapa? Sekalipun berat tapi disebut seketika, karena dibandingkan dengan yang tadi itu jiwa kita, harta kita di surga tidak dapat dibandingkan dengan tantangan itu. Harta itu lebih besar, berkat itu lebih besar. Amin. Bayangkan kalau ibu melahirkan itu sakit, tapi lihat aja sakitnya itu serasa hilang ketika babynya yang sudah dilahirkan taruh di dadanya. Itu bukaan 1 sampai 10 dia hilang sah. Kalau itu sakit boy. Ada bapak-bapak yang bilang, kau tidak mengerti. Kau tidak mengerti. Kita sama Pak. Kita kuat dalam doa aja. Bapak goyang bersama kita pada rasa. Ibu-ibu mana itu? Mana yang hijau? Nomor 1 di beta menangis, situ kita ngomongin ini bisa lupa. Ternyata dulu memang orang tua yang jago kurang ajar dari orang tua itu memang benar. Apalagi mereka melahirkan normal, aduh itu ngeri banget.
merasa dia susah loh, ya. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, dia bilang mama kuat. Apa tidak, mama tidak. Beta masuk ke kuat, ya. Kalau sakit, kata jangan tanya. Kalau kayak jaket tambah suara tinggi, terus mah. Serius, nanti itu kali muka antum yang sakit atau nanti sedikit, nanti semua bukan berikut berarti sakitnya naik lagi. Jadi Sumara habis selesai marah, sebagai ini Bapak Jamal kalau sakit sudah tenang. Saudara-saudara, saya waktu Afsir tahu di mana bilang, waduh, Afsir menangis. Biasa. Sekarang sudah 13 tahun. Siap melayani Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bergembira, bersukacita seketika saja, ya. Dan baru dia bilang yang membuat kita bergembira berikut dia begini. Bersukacita oleh berbagai pencobaan. Nah, kata berbagai pencobaan di sini dia pakai kata Yunani berikut, yaitu bahwa dia pakai kata poikilois. Poikilois ini, saudara-saudara, ternyata bukan hanya dipakai di sini, tapi di surat Petrus yang lain, Petrus pakai kata ini poikilois untuk diterapkan kepada kasih karunia. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10, ya. Dikatakan demikian, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Iya, setiap orang melayani Tuhan ada kasih karunia. Nah, kata kasih karunia di sini dalam teks bahasa Indonesia kurang lengkap. Dia pakai kata yang tadi poikilois itu. Makanya dalam versi New American Standard Bible dia pakai kalimat God's grace in its various forms. Kasih karunia Allah dalam berbagai bentuknya. Jadi ternyata begini saudara-saudara, maksudnya begini, setiap pencobaan yang kita alami karena kebenaran, karena iman kita, itu ada kasih karunia di sini. Kita alami baru lagi ada kasih karunia. Kita alami lagi satu ada kasih karunia. Setinggi apapun tingkat pencobaan itu, setinggi itu pun kasih karunia yang Allah siap untuk cover kita, backing kita, sehingga kita tidak bisa goncang. Makanya Profesor William Barclay mengatakan demikian. Perhatikan komentar Barclay. Problem-problem kita bisa banyak coraknya, Ya. tetapi demikian juga dengan kasih karunia Allah. Tidak ada corak dalam situasi manusia. Terus Di mana tidak ada kasih karunia yang sesuai. Ada kasih karunia yang sesuai untuk setiap pencobaan, dan tidak ada pencobaan tanpa kasih karunia. tidak ada pencobaan tanpa kasih karunia. Amin, saudara-saudara. Maka kita tidak mungkin yang stres. Kita bisa bergembira, kita bisa bersukacita karena waktu kita ada dalam pencobaan kasih karunia Allah topang kita. Kalau kita menderita tanpa topangan kasih karunia Allah, maka yang terjadi kita lemah, kita jatuh, kita ambruk, kita mundur, kita lari, dan itu tanda Kristen palsu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bergembiralah. Pencobaan terlalu banyak. Lalu menarik di ayat 6 itu. Belum habis di ayat 6. Dia bilang begini, di atas disuruh bergembira, tapi di bawah dia bilang berduka cita. Apakah memang kedua hal ini bisa bercampur saat kita mengalami masalah? Jawabannya iya. Kenapa? Kita belum sempurna. Kita belum sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah mengalami ini, kami bilang Petrus gembira terus. Tapi pernah tidak Petrus berduka cita? Saya yakin dia pernah. Pernah tidak Paulus berduka cita? Pernah. Tapi di balik duka cita langsung disusul dengan sukacita. Itu anak Tuhan sejati. Makanya kalau bandingkan dengan tulisan Paulus ya, dalam 2 Korintus pasal 6 mulai ayat 1, Paulus bilang begini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dan kasih karunia Allah itu pasti ada dalam banyak bentuknya. Yang utama adalah keselamatan jiwa kita. Ayat 2 jemaat, suara keras, 1, 2, 3.
berfirman, pada waktu aku akan mendengarkan engkau, dan pada waktu hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan ini. Ayat 3, saya dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat 4 juga bantu jadi ayat 4 1 dan 3 jemaat. Sebaliknya dalam segala hal kami bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. 4 dan 5 saya dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berbagi, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. 6 Dalam kemuliaan hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak menolak. Oke. 7 dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, Ketika dihormat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya. Jadi jangan ada ya kalau Anda hidup benar tapi orang penipu itu. Paulus sudah alami, Yesus sudah alami. Ya, harus lihat setan-setan punya alam yang hantam tidak pakai kasihan. Soal benar, ya kosong munafik itu penipu. Saya sudah sering mengalami. Kadang-kadang buka komentar Facebook atau WhatsApp itu langsung cuci maki. Tapi ada paus apa yang sekarang? Apa yang bilang begini? Kalau mau tes kita rendah hati atau tidak, izinkan dirimu dimaki. Itu ketahuan ada hati hamba ada tidak. Saya bukan maki mau Facebook, maki terus. Gua bunuh lu, sini lu, duel sama gua lu. Buset. Rumah lu di mana? Gua di Tangerang. Lu Jawa. Kalau bilang di Blok C. Bepi dan rumah puasa. Dan terjadi pertuanan di sana. Di Tangerang baru tapi di Kupang kan yang bersama. Kalau Pak Ahmed bilang, lu ke Aceh gua bunuh lu. Jawa amat sih net. Lalu apa lagi? Tadi siapa? Tadi beta. Sekarang beta. Oke. Sudah sini. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ulang-ulang Paulus kena hantar. 10. sebagai orang yang berduka cita, namun sentiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun perkaya banyak orang, sebagai orang yang tak memiliki sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kadang-kadang memang bercampur karena kita belum sempurna. Itu semua akumulasi masalah yang tadi Paulus catat di atas di ayat 10 bagian depan. Paulus bilang apa? Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Kita belum sempurna. Omong kosong. Kalau kira-kira omong begitu lalu melata langsung angkat naik. Aku memuji. Kadang tapi nanti karena ada kasih karunia menopang sukacita muncul. Ini nyata. Ini kita tidak ajaran bodoh-bodoh. Pokoknya saya boleh sedih, tidak boleh. Kita harus sukacita. Lu gila aku baca. Kita Paulus ada campur kok. Kau lagi. Jadi jangan ajaran dari bodoh-bodoh. Tetapi percaya di balik duka sukacita menyusul. Amin. Di balik pencobaan kasih karunia menopang, tidak apa-apa. Kita masih mengalami selagi kita hidup. Makanya kita bilang toh, kalau hidup ada sukacita, isi diri dengan firman banyak-banyak. Karena biasa habis sukacita bencana datang. Sebaliknya, kalau ada bencana datang, siap-siap Tuhan mau buah berkat. Begitu benar. Kita kelihatan tidak punya apa-apa, tapi kita pemilik segala sesuatu. Karena kita ahli waris kerajaan Allah. Saya tambah sedikit saja. Ya, bahwa memang pencobaan harus ada. Karena setelah ayat 6 itu, Paulus bilang begini di ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Sampai situ. Maksud semua pencobaan itu untuk membuktikan kemurnian iman. Ya, lalu dia bilang begini terus.
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, Ya. yang diuji kemurniannya dengan api. Emas diuji kemurniannya pakai api. Iman kita diuji pakai pencobaan. Kalau belum ada pencobaan, orang bisa gede rasa, sok kuat kayak Petrus. Pas ada pencobaan tumbang. Kita harus dicobai supaya melihat pengakuan kita, penyembahan kita, kehidupan kita bergereja, apakah benar-benar murni atau tidak. Percayalah, kalau Anda Kristen asli, Anda dan saya pasti tidak akan lolos dari pemurnian ini. Tidak akan lolos. Tapi kalau sampai sudah murni, ini ayat mengatakan apa? Nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Imanmu lebih tinggi dari emas. Jadi kalau ada Anda yang masih melihat emas lebih tinggi dari iman, Anda Kristen agak kacau, berubah. Anda selalu melihat emas, rupiah, emas dan makinan harta dunia. Anda selalu melihat harta dunia lebih penting dari iman, bertobat. Harusnya iman nilainya lebih tinggi dari harta. Kalau iman nilai sudah tinggi, jangan ajar Tuhan mencukupkan kita. Dia pasti sanggup mencukupkan kita. Dia bilang kesusahan satu hari cukup satu hari. Aku akan memberkati kamu. Amin, dikasih Tuhan. Dan setelah itu dia lanjut bilang begini. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini kontras dengan dunia ya. Di sini Anda diejek, di sorga Anda dipuji-puji. Di sini Anda dihina, di sorga Anda dimuliakan. Di sini pengikut Kristus direndahkan, di sana dihormati. Saya tutup dengan ayat benar-benar penutup. Yohanes 12 ayat 26. Semua yang siap melayani Tuhan baca 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku.